Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS dibuka hari ini. Ini merupakan pameran GIAS yang pertama kalinya digelar di masa pandemi COVID-19. Pameran tahunan ini terakhir kali berlangsung tahun 2019 dan absen di tahun 2020 lalu. Pameran tahun ini menargetkan penjualan seperti tahun 2019 lalu, yaitu lebih dari 4.700 pemesanan kendaraan dengan nilai transaksi sekitar 800 miliar rupiah. Pameran bertempat di ASBSD Tangerang, Banten hingga 21 November mendatang. Akan ada launching 11 produk otomotif baru selama pameran berlangsung. Tentu kita berharap bahwa pameran ini bisa mendorong kebangkitan daripada industri otomotif, karena industri otomotif multiplier efeknya tinggi, dan saya melihat ada beberapa launching kendaraan bermotor baru di arena GIAS ini, dan ada juga beberapa kendaraan bermotor ataupun baterai vehicle yang diharapkan bisa membuat ekosistem supply chain daripada electric vehicle. Kita ketahui kita sudah punya nikel, kobalt, mangan, kemudian kita akan dorong untuk industri precursor, industri katoda, industri baterai sel, sampai industri otomotif. Jadi kita punya kemampuan dengan adanya domestic market untuk membuat industri supply chain yang lengkap, dan tentunya kita berharap bahwa industrinya ini seluruhnya swasembada di dalam negeri dan produknya bisa diekspor ke berbagai negara. Setelah absen 1 tahun karena pandemi COVID-19, pameran otomotif Gaikindo tahun ini diikuti 24 merek mobil. Ini berkurang dari GIAS sebelumnya tahun 2019 lalu yang diikuti 30 merek mobil. Sehubungan dengan pandemi, GIAS tahun ini hanya menjual tiket masuk secara online dan membatasi durasi pengunjung maksimal selama 3 jam. Rizky Darmansyah melaporkan dari ASBSD Tangerang, Banten untuk Anda. Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021 atau GIAS 2021 resmi dibuka hari ini. Tadi dalam pembukaan hadir Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Agus Gumiwang Kartasasmita. GIAS 2021 akan berlangsung mulai hari ini 11 November 2021 hingga 10 hari ke depan. Ada 24 merek mobil dan juga 2 merek motor yang dipamerkan pada hari ini, serta ada 100 lebih merek industri pendukung otomotif. Kita tahu untuk jumlah merek kendaraan ini turun dari pegelaran GIAS sebelumnya, begitu, yang ada 30 kendaraan yang dipamerkan. Walaupun demikian, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Diharapkan GIAS 2021 bisa jadi pendukung ataupun menggenjot industri otomotif di dalam negeri di tengah pandemi COVID-19. Karena masih berlangsung di tengah pandemi COVID-19, ada pembatasan-pembatasan pemirsa yang dilakukan, seperti halnya untuk tiket ini tidak dijual secara langsung. Tiket haruslah dibeli secara online di aplikasi milik Gaikindo ataupun GIAS sendiri 2021. Jumlah pengunjung pun dibatasi. Pengunjung yang masuk selain harus memiliki tiket yang telah diberi secara online, harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan telah divaksin sebanyak 2 kali. Di dalam area ini juga, di dalam area pameran, ada sejumlah pihak yang memastikan bahwa pengunjung ini menggunakan masker dan juga mematuhi protokol kesehatan. Untuk pengunjung juga dibagi ke dalam 3 sesi, pemirsa. Ini ada sesi pertama 11 hingga 14.00, kemudian ada sesi kedua pukul 14 hingga 17.00, dan juga sesi terakhir ini pukul 17 atau 5 sore hingga pukul 20.00 ataupun pukul 8 malam. Tentunya kita harapkan ajang ini seperti yang diharapkan oleh pemerintah dapat menggenjot penjualan ataupun industri otomotif di dalam negeri, karena pada saat ini atau GIAS 2021 ada sejumlah kendaraan baru yang dipamerkan dari merek-merek mobil maupun merek-merek motor yang hadir pada hari ini. Utamanya ialah kendaraan-kendaraan listrik yang saat ini tentunya industrinya telah didukung oleh pemerintah yang juga dipamerkan pada ajang GIAS 2021. Diharapkan ini bisa menggenjot dan juga membangkitkan industri mobil listrik ataupun kendaraan listrik dalam negeri dan juga industri pendukungnya. Dan lupa Anda bisa datang ke GIAS, ini akan berlangsung hingga 10 hari ke depan mulai hari ini 11 November, dan juga tiket ini hanya bisa dibeli secara online, dan juga untuk masuk ke sini harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan juga harus sudah divaksin sebanyak 2 kali. Dari Jakarta, Rizky Darmansyah, Seni dari TIA TV One mengabarkan.